Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah bahasa Inggris yang berjudul tentang auxiliary verb. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 8. Pertama, Ahmad Ridho, yang kedua, Maimunah, dan yang ketiga, Alfikratul Fitriah. Pengertian auxiliary verb dalam bahasa Inggris bisa dikatakan merupakan kata pembantu atau kata kerja bantu yang muncul sebelum main verb, kata kerja utama, dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut, untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain untuk melengkapi kata kerja utama, auxiliary verb juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu, auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Kata bantu digunakan untuk memperlihatkan tense, aspek modal, penekanan, dan lain sebagainya. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan auxiliary verb adalah sebagai berikut. Pertama, tidak boleh ada dua kata bantu dalam satu kalimat. Yang kedua, kata kerja sesuai auxiliary harus menggunakan kata dasar verb 1. Yang ketiga, menggunakan auxiliary verb tidak terkait dengan subjek singular atau plural. Kata kerja ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, primary auxiliary verb, dan yang kedua, model auxiliary verb. Primary auxiliary verb ada beberapa. Pertama, be, do, dan have. Model auxiliary verb juga terbagi beberapa. Yang pertama, can, call, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. Yang pertama, be. Auxiliary verb be terbagi lagi menjadi am, are, is, was, were, be, being, been. Pada subtema ini yang akan dijelaskan hanyalah be, yaitu am, are, is, was, dan were. Adapun be, been, and been digunakan dalam kombinasi dengan auxiliary verb yang lain. Rumus be, am, are, is plus verb. Contohnya, I'm reading buku, aku sedang membaca buku. We are watching TV, kami sedang nonton TV. Membentuk past continuous tense. Past continuous adalah tense yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Rumus be, was atau were plus verb. Contoh, I was reading a book yesterday, aku sedang baca buku kemarin. We were watching TV, kami sedang nonton TV. Membentuk passive. Untuk membentuk passive, be yang digunakan adalah am, are, is. Untuk kalimat present. Untuk kalimat past digunakan was and were. Rumus untuk past be, was atau were plus verb 3. Contoh, I was given a letter, aku diberikan sebuah surat. Yang kedua, do. Auxiliary verb do terbagi atas do, does, dan did. Do dan does digunakan pada saat present, dan did digunakan pada saat past. Untuk subjek I, you, they, we digunakan do, sedangkan does untuk subjek she, he, it. Did digunakan untuk semua subjek. A. Membentuk negatif tense atau kalimat negatif. Rumus do atau does atau did plus not plus verb 1. Contoh present, I do not like it, aku tidak suka itu atau dia. Membentuk kalimat larangan. Kalimat larangan ini tidak memerlukan subjek dan selalu menggunakan auxiliary verb do. Rumus don't plus verb 1 plus I. Contoh, don't touch my handphone. Jangan sentuh handphoneku. Membentuk interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya do, does, did.
tambah S tambah verb 1 tambah C. Contohnya, do we disturb you? Apakah kami mengganggu? Membentuk negative interrogative sentence. Kalimat tanya yang negatif. Rumusnya do, does, did, tambah not, tambah S, tambah verb 1, tambah C. Contohnya, don't I like it? Apakah aku tidak menyukainya? Have digunakan untuk kata kerja bantu dalam tense, yakni perfect tense. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan have berubah menjadi has jika subjek yang digunakan adalah she dan it. Dalam bentuk past, masa lampau, have akan berubah menjadi had. Have sebagai auxiliary verb berarti sudah. Rumusnya S tambah have atau has atau had tambah verb 3 tambah C. Contoh, I have visited my grandmother. Aku suka mengunjungi nenekku. She has written it. Dia suka menulis. Model auxiliary verb. Model auxiliary verb adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb atau kata kerja utama untuk memverifikasi makna dari kata kerja tersebut. Model auxiliary ini fungsinya untuk mengatakan willingness, kemauan, ability, kemampuan, necessity, kebutuhan, dan possibility, kemungkinan. Kata kerja bantu atau model auxiliary verb tersebut diantaranya can, could, might, will, would, shall, must, dan ought to. Yang pertama, can atau berarti dapat. Penggunaan can diantaranya yang pertama, menyatakan kemampuan. Contohnya, I can run fast. Aku dapat berlari dengan cepat. She can speak English better. Dia dapat berbicara bahasa Inggris lebih baik. B. Permintaan izin atau menanyakan kemampuan seseorang. Contoh, can I help you? Dapatkah saya menolongmu? Can you speak English? Dapatkah kamu berbicara bahasa Inggris? 2. Could adalah bentuk dari can. Penggunaan pun sama, menyatakan kemampuan dalam bentuk lampau dan meminta izin atau menanyakan kemampuan dalam kurung yang lebih sopan. Contohnya, you could run fast than me 2 years ago. Kamu dapat berlari lebih cepat dari saya 2 tahun lalu. Could I use your computer to print and scan? Bolehkah saya memakai komputermu untuk print dan scan? 3. May adalah bahasa Indonesianya berarti boleh, mungkin, atau semoga. May dapat digunakan untuk meminta izin dalam kurung permission, di mana modal verb ini lebih formal dari can. Permintaan yang sopan contohnya, may I borrow your pen please? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Menyatakan kemungkinan yang kurang 50% kepastian. Contohnya, she may go to market. Dia mungkin pergi ke pasar. Atau menyatakan harapan. Contohnya, may she pardon you. Semoga dia memaafkanmu. 4. Make adalah bentuk lampau dari may. Make ini bisa digunakan untuk meminta izin, permission, yang bersifat lebih formal daripada modal verb could dibanding may. Make lebih tentatif, dalam kurung tidak pasti kejadiannya, bentuk present dalam kurung waktu sekarang, atau future dalam kurung masa akan datang. Penggunaan make sebagai berikut. 1. Permintaan yang sopan. Contohnya, make I give you suggestion. Bolehkah saya memberi kamu saran? 2. I'll have cleaned the room, make a play with a friend. Jika saya sudah membersihkan ruangan, bolehkah saya bermain dengan teman? Bentuk permission. 5. Will berarti akan. A. Menyatakan kemauan atau rencana kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan di masa
mendatang. Contohnya, I will visit you next week. Saya akan mengunjungimu minggu depan. B. Permintaan atau pertanyaan. Contohnya, will you come to party? Akankah kau datang di pestaku? 6. Word adalah bentuk lampau dari will, sehingga penggunaannya tidak jauh beda dari will. Menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa lampau. Contohnya, I will go there. Saya dalam kurung dulu akan pergi ke teater. Shall ini sama gunanya dengan will, digunakan dalam British English untuk membuat future tense memiliki arti akan. Contohnya, we'll shall go to Bandung next week. Selanjutnya kita akan pergi ke Bandung. 8. Shall adalah bentuk lampau dari shall. Gunanya shall ini adalah menyatakan nasihat atau saran. Contohnya, you should read this book. Kamu seharusnya membaca buku ini. 9. Must bermakna harus, wajib. Penggunaan must ini diantaranya menyatakan kewajiban atau keharusan. Contohnya, you must go now. Kamu harus pergi sekarang. 10. Ought to berarti sebaliknya. Seyogianya, sewajarnya. Penggunaannya auxiliary verb ini adalah menyatakan saran atau menyatakan apa yang benar dan tepat dilakukan. Contohnya, she ought to discuss it with me. Dia sewajarnya mendiskusikannya denganku. Thank you for watching. While I was in a mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in a mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell